Ya, salam sehat. Ya, Bandarmologi, ya, riset, ya, LPCK, LPKR, dan MPPA. Jadi ini adalah grup LIPO, ya, yang sempat viral di 2 hari ini, yaitu hari Kamis dan Jumat, di mana LPCK hari Kamis ARA, dilanjutkan di hari Jumat naik cukup signifikan, yaitu 20%, sedangkan LPKR koreksi, ya. MPPA juga koreksi cukup dalam, cuma LPCK yang hijau, ya, untuk ketiga saham ini, ya, terutama LPCK, LPKR, dan MPPA. Kalau tambah satu lagi yaitu MLPL, ya. Ya, kita mulai dengan LPCK dulu. Nah, ini LPCK, kita bedakan asing dan bukan asing, atau asing dan domestik, di mana ini diambil dari tanggal 11 Desember 2025, ya, sampai dengan sekarang, ya. Kita lihat chart tanggal berapa tadi? Tanggal 11 bulan 12. Tanggal 11 bulan 12. Ya, ini dari sini, ya. Jadi saya ambil data dari sini. Hasilnya seperti yang ada di gambar ini, bahwa dia akum, ya, dimana, nah ini akumnya ini bagi para bandarmologi, ya, yang seperti saya ini, yang masih, ya, yang belum tingkat lanjut, itu memandang XL dan PD adalah retail, ya. Tetapi malah dia penggerak di saham LPCK ini, menguasai dengan 35%, PD 19%, baru disusul dengan yang lainnya, OD 10%, dan seterusnya. Nah, yang jualan YP, nah ini BF, ini EP, FS, ya. Jadi intinya seolah-olah, ya, retail yang beli. Seolah-olah ini, ya, bisa aja bandar menyamar sebagai, atau big money menyamar jadi XL maupun PD. Nah, intinya di chart ini itu adalah akum, ya, di mana warna orange di sebelah posisi jual, beli, buy, ya, itu lebih kecil daripada posisi jual, di mana sudah terpaut 15%, ya, cukup jauh, ya. Sedangkan yang buy, XL dan PD itu masing-masing 35% dan 19%, jauh dari yang jualan ini. Jadi ini akum, ya, itu rank waktu yang pertama. Nah, ini AVG price dan last price tidak jauh beda, ya, 19,7%, ini 20,2%, ya. Jadi katakanlah closingnya pas di harga rata-rata, ya. Dimana asing tidak begitu, malah net sell asing, ya, di saham LPCK ini. Jadi banyak yang sell daripada yang buy, tapi memang tipis, ya, didominasi oleh broker lokal. Nah, itu rank yang pertama, ya.
Kita cari rank berikutnya, yaitu di tanggal 22 sampai 23 ya, 24 25 kan libur. 2 hari ya. Ini juga akum malah lebih kuat akumulasinya ya, karena di sini 22% retail yang buy, sedangkan yang jual 45%, jadi beda 23% retailnya. Jadi retail berkurang ya, bandar yang lebih dominan. Di mana XL beli 35%, PD 23%, ZP dan seterusnya ya. Seperti tercantum di samping kiri ini di gambar ya. Nah, sedang yang jualan tuh kecil-kecil. Ya, ini 18% banding 35% kan jauh. 14% dibanding dengan 23%. Ya, jauh 9%-an. Jadi ini akum kuat itu ya di LPCK. Nah, di sini rata-rata harga 2 hari ya, itu 941. Bahkan ada yang 953. Ya, kita patokannya yang di atas ya, 941, 953. Di mana tadi di yang ini dari tanggal 11 bulan Desember itu rata-ratanya di 882 ya. Ya, 882 dibanding dengan 941. Ya, katakanlah 10% ada. Ya, nggak ada 10% ya. Nah, intinya akum ya, kita lihat akum dan tidaknya. Akumnya kuat ya. Itu LPCK. Dimana selama 2 hari ini nggak ada ya, nggak ada AVG Press, Last Press belum dibuat ya. Nah, intinya saham LPCK itu adalah sebagai motor daripada grup LIPO ya. LPKR, MPPA, MLPL, dan LPCK sendiri sebagai motornya. Itu dilihat dari chart ya. Ini dimana hari kemarin chartnya super, volumenya super bagus, melebihi harga volume yang kemarin dengan volume yang signifikan. Kita lihat versi IPOT ya. LPCK. Ya. Jadi volumenya super. Bandingkan dengan LPKR. Nah, LPKR ya secara rasio volume ya, LPKR masih di bawah LPCK. Nah, itu ya untuk bandarmologi LPCK. Jadi bagus. Kita akan melangkah ke yang LPKR ya. LPKR kita pause dulu untuk kasih sempat presentasi data. Ya, kita bahas yang kedua ya. Setelah tadi LPCK, sekarang kita LPKR. Nah, LPKR kita ambil dari tanggal 30 Desember 2025 sampai sekarang itu terlihat akumulasi ya. Di sini asing jualan, jadi asing YUZ
JP, TP, YU ya. Asing jualan tapi ditampung oleh PD sama XL. KI ini terkenal dengan sekuritasnya grup Lipo ya. Ini tumben PD XL berani ngelawan ZP, YU, TP, YUF, ya, AIF. Ini cukup populer juga ini ya. Oh ya, bandingkan kalau yang LPCK tadi ya. Yang LPCK kalau LPCK nggak begitu ya. Ini YP kan yang jualan. BF ini tanda tanya ya. BF apa BF? BF ya, Inti Vikasa Sekuritas. Bener nggak? Ya, ya. Inti Vikasa Sekuritas, jadi nggak seperti YU ya. TP misalnya. ZP ya. Ini lawannya tidak terlalu. Apakah ini alasannya bahwa LPCK lebih naik kencang dibanding dengan LPKR? Ya, I don't know ya. Kita coba telaah. Nah, ini ya. PD beli 43%. Jadi ini akum ya. Karena kita jumlah lot yang dibeli itu 43%. Sedangkan retailnya 21% yang buy, sedangkan yang sell lebih besar daripada yang buy, yaitu sebesar 28%. Nah, ini yang ZP, YU, TPF, YUF, AI ini benar-benar yang peken semua, dia malah guyur ya. Itu ya. Tapi after all is akum. Itu dari akhir Desember sampai sekarang. Nah, kita mungkin pingin yang LPKR ya, ini tanggal 23 sampai ini 23 ya, satu hari kemarin ya. Oh, tapi ini enggak, ini yang kita aplikasikan dulu aja. Nah, ini yang tanggal 22 Januari sampai 23 Januari 2026 ya. 2026, di mana di sini terlihat retailnya dia lebih banyak daripada yang jual retailnya. Tapi di sini PD 48%, ini ZP 42%, YU 16%, TP 15%. Ya, sini ini akum tipis ya, di mana retail lebih suka LPKR dibanding LPCK, lebih banyak buy dibanding sell. Tetapi di sisi lain PD-nya belinya juga 48% sama 42%. Nah, kita bandingkan dengan LPCK selama 2 hari. LPCK ya, 2 hari ya, 22-23 ini kan, 22-23 jauh banget ya. Jadi akumnya kentara betul di LPCK dibanding dengan LPKR selama 2 hari ya. Nah, kita coba di LPKR, tetapi di hari terakhir kemarin 23 Januari 2026 ya. Ya, kita coba ini MPPA, nanti kita bahas juga MPPA, RMKO, STRK,
STRK, LPCK. Nah, LPKR-nya mana? LPKR ya, ketemu juga akhirnya ya. Oh, ini ada kesalahan ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Apa saya betulkan dulu? Tapi saya pause dulu ya. Maklumin datanya data ya baru naksir bandarmologi akhir-akhir ini, setahun inilah ya. Jadi ya banyak kekurangan ya, mohon maaf. Ya, ini LPKR minus 10%, ya betul nggak nih? MPPA 10% juga ya, MPPA, LPKR. Ya, 10% juga. 10%. Iya, 10%. Di mana hari kemarin, nah ini CC masuk 16% ya. CC ya, 16%. Kemudian PD 19%. Ya intinya akum. Nah, ini ya masih ambigu ya. Jadi LPKR ini memang tidak kentara akumnya secara harian, 2 harian ya. Kalau yang dari bulan Desember memang akum, tapi tidak sekuat dengan LPCK ya. Ini alasannya kenapa LPCK naiknya lebih tinggi ya. Tapi ini masa lalu ya. Kita coba meramal masa depan, atau intinya lihat pondasinya antara LPCK dan LPKR. Kita pilih yang mana. Nah, di sini yang jualan YUXL. Wajar aja kemarin sampai 10% karena YU, TP, ZP ini adalah bandar yang ya cukup disegani ya. Disegani secara bandarmologi ya. Nah, XL ini jualan ya. Hari kemarinnya sebelumnya itu beli, hari ini atau tanggal 22 dia buy, sekarang tanggal 23 dia sell. Ditambah dengan YU sama TP, ZP, udah, maka dia turun nggak sekuat dibanding LPCK. Nah, itu ya. Sedangkan yang buy ini CC, PD ya, ini ya retail ya. Walaupun retail dalam tanda petik bandar juga bisa. Tapi most of them biasanya aja ya. Hukum kebiasaan. Nah, itu LPKR dari sekian sisi analisa kita dengan rank pendek ya. Kenapa saya nggak bikin yang general? Karena ya LPKR ini usianya udah tua, maksudnya udah mungkin ada 20 tahun mungkin ya. Atau kita coba lihat ya, berapa tahun LPKR melantai di bursa kita. Nah ya, 96 bayangkan, 96, 30 tahun ya. 30 tahun dia melantai di bursa. Kita nggak mungkin buat bandarmologi selama 30 tahun, karena udah ada rek isu, stock split, rek isu ya. Jadi ya terdelusinya banyak sekali gitu ya. Dimana IPO-nya di harga 3.250 ya. Sekarang LPKR di posisi 100 lebih ya. Dimana last price di sini berapa ini last price-nya? Ya, intinya 100-an ya kemarin. Coba kita cek. LPKR ya 115 ya. Jauh banget antara 3.250 sama 115 ya. Nah, kita main rank pendek aja sambil kita kawal bandarmologi day by day ya. Ya, kita akan bahas MPPA, tapi sebelumnya kita siapkan data. Ya, kita bahas yang MPPA ya. MPPA ini ya. Di sini per tanggal 10
10 November ya sampai sekarang. Kita lihat chartnya dulu. MPPA. Ya, ini ya. MPPA. Chartnya seperti ini sideways. Ya. Ini kemarin berusaha breakout tapi gagal. Entah ke depannya ya. Kita lihat bandarmologinya di mana memang di sini ada LG yang jualan secara masif ya. Di sini 81%, bayangkan LG jualan di MPPA. Dari tanggal 10 bulan 11 2025 sampai sekarang. Di sini kelihatan bahwa retail masuk ya, sebanyak 36%. Lainnya PD, XL, YP, YB. Ya. Jadi ini terkenal dengan retail ya, retail ya. Dalam tanda petik. Itu MPPA dengan rank waktu seperti yang di sini ya. Terus kita coba MPPA lebih sempit lagi ranknya, yaitu tanggal 22 ya, 2 hari kemarin, 2 hari terakhir, jadi Kamis sama Jumat ya, dimana memang LG masih mendominasi penjualan, tetapi ditampung oleh PD, XL dan YP, YU ya. Dimana di sini ya sebetulnya ya tetap distribusi ya. Ini kan 2 hari, 22 dan 23 ya. Distribusi, jadi ini ya LG yang guyur. Nah, waktu naik kita coba lihat MPPA waktu naik. Sebentar ya, Indo. Nah, ini MPPA ya. Jadi ini MPPA pas tanggal ini 23 saja ya. Tanggal 23 saja. Oh ini ya. Tanggal 23 waktu hari Jumat ya. Ini juga distribusi ya. Di mana LG masih nomor 2 setelah MG dalam hal guyur ya, distribusi. Nah, maka kemarin terkoreksi 10,3% ya, MPPA turun ya. Memang distribusi ya. Kemudian kita ingin pas naik tuh kok pas naik ya, semua yang kita sajikan tadi untuk kasus MPPA semua distribusi ya, dimana guyuran LG sangat masif. Nah kan sempat naik satu hari itu tanggal 22 hari Jumat ya, 22 Januari hari Jumat. Itu gimana ceritanya? Ini LPKR. Sebentar ya. Ini LPKR. Oh, ini MPPA ya. MPPA. Nah, ini waktu tanggal 22 di mana LG tetap masih guyur ya, 53%. Mungkin ya ini ya. Karena kena ya efek domino dari LPCK, di mana LPCK ARA. Nah, disitulah momen MPPA dikerek ke atas juga, karena sebagai motornya LPCK ARA waktu itu tanggal 22. Jadi otomatis ini ya percaya nggak percaya ya, di semacam ada efek domino jika suatu saham
terutama grup Ponglo, di mana salah satu sahamnya ARA. Nah, saham-saham yang lain ngikut, ya bukan ikut ARA, tapi ngikut ke sentimen naik untuk hijau. Nah, terbukti dengan MPPA, diguyur LG 53%, masih naik. Naik berapa persen ya waktu itu? Coba kita lihat data. Ada enggak? Oh, di sini bisa ya. MPO ya, ini kemarin MPPA turun 10%. Nggak bisa di sini. Ini data harian ya. Ini di sini bisa. MPPA coba. Oh ya. Nah, MPPA naik 17%. Ya. Naik 17%. Ya. Dengan kondisi bandarmologi seperti ini. Guyuran LG 53%. Seolah-olah nggak dianggap ya. PD serbu yang terkena retail, walaupun tanda petik ini ya retail dalam tanda petik, karena LPKR, LPCK, MPPA di situ ada XL dan PD ya sebagai pembeli terbanyak. Jadi mencurigai bahwa PD dan XL ini adalah sebenarnya ya bandar besar ya dalam tanda petik ya. PD, XL beli 29%, 23%, MG jadi ketiga ini menutupi jadi panik selling atau guyuran dari LG ini ya, tutupin dan berhasil naik 17% dari data yang kita lihat tadi. Nah, di sini retail juga sedikit ya. Ini sebenarnya retail banyak, tapi karena secara persentase ya dari yang banyak, persentase yang lain lebih banyak. Jadi ya secara persentase lebih dikit dibanding yang sell. Di mana yang sell di sini 26% adalah retail. Di sini yang buy retail cuma 13%. Jadi separuhnya dari 26% di sini. Nah, itu ya. Itu bandarmologi 3 saham LIPO yang sempat viral di hari Jumat dan Kamis, di mana dimotori LPCK ARA, dan di hari kedua, hari Jumat maksudnya, itu LPCK di open sempat ARA. Tetapi terus koreksi, ya. LPCK ditutup menguat di kisaran 20%. LPCK. Nah, ini 20,2% ya. Dengan valuasi 63 miliar. LPKR lebih. Jadi lebih liquid ya LPKR, di mana 666 miliar. Jadi hampir 10 kali lipat dari valuasi LPCK. Tapi LPCK lebih ringan ya dalam hal kenaikan harga. Nah, saya kira itu ya ulasan atau review dari bandarmologi grup LIPO, LPCK, LPKR, dan MPPA. Salam sehat.